Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara berada mendengarkan penjelasan daripada firman ini. Saya senang pagi ini kita boleh bersama-sama lagi untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita membuka Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membaca untuk saudara ayat yang ke-1 sampai ayat 8 terlebih dahulu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, ayat hari ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam ayat 1 itu dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi kalimat utama, menjadi dasar daripada pembicaraan di dalam Roma pasal 8 ini. Bahwa bagi kita orang yang percaya, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ya tidak ada lagi penghukuman. Dalam arti kita sudah dimerdekakan. Nah, itu kata kuncinya. Kita sudah dimerdekakan. Jadi kita tidak lagi terikat dengan maut, tidak lagi terikat dengan penghukuman kekal yang Tuhan siapkan bagi mereka yang tidak percaya. Tapi sekarang kita justru terikat ya dengan ada hadirnya Yesus dalam hidup kita, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi itu. Dengan hadirnya Yesus itu, maka yang terbuka kepada kita adalah kehidupan kekal karena percaya kita kepadanya. Nah, mengapa tidak ada hukuman itu? Dijelaskan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, karena yang pertama dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini yang pertama, kita sudah dimerdekakan. Karena kita sudah dimerdekakan, makanya tidak ada penghukuman bagi kita. Ya, darah Yesus itu sungguh memerdekakan kita, menebus semuanya, ya, dosa apapun dalam hidup kita ini. Itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, alasan yang kedua dikatakan dalam ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Nah, yang alasan yang kedua dikatakan kepada kita di sana, saudara, karena Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh hukum Taurat itu. Allah telah melakukannya bagi kita melalui Yesus Kristus itu. Nah, jadi sempurna sekali ya. Makanya statementnya Paulus di ayat yang pertama itu, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi patokannya adalah Yesus. Patokannya adalah Yesus. Jadi Yesus sudah mengerjakan segalanya. Yesus sudah melakukan segalanya bagi kita. Jadi makanya kita dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut tadi yang pertama. Yang kedua, sekarang bukan hanya itu saja, kita dibebaskan dari semua tuntutan hukum Taurat. Jadi kita tidak lagi terikat dengan yang namanya tuntutan hukum Taurat itu. Nah, beberapa minggu lalu saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa Taurat itu hanya menuntun kita kepada dosa. Jadi semakin ada Taurat, ya semakin kita mengenal dosa. Semakin ada Taurat, semakin ingin kita melanggar ya kebenaran Tuhan yang ditaruh di dalam Taurat itu. Ya, di dalam Taurat itu. Nah, tetapi saudara, di dalam bagian ini dengan matinya Yesus di atas kayu salib, sekarang tuntutan hukum Taurat itu dibebaskan dari kita. Kita tidak lagi hidup dalam tuntutan hukum Taurat itu. Nah, yang ketiga, saudara, alasan yang ketiga dikatakan di dalam ayat 6, 7, dan 8. Karena
Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita dimerdekakan, atau kita, orang yang berada dalam Yesus itu dikatakan di dalam bagian ini tidak mendapat penghukuman. Karena apa, saudara? Karena tidak lagi hidup di dalam daging. Sekarang kita hidup di dalam roh. Artinya apa? Artinya dikatakan dalam bagian itu, keinginan daging itu hanya membawa kita kepada maut. Jadi makanya nggak mungkin. Kita sudah berada dalam Yesus, tidak mungkin lagi kita dalam maut. Nah, sementara dikatakan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi makanya kalau ada orang senang dengan keinginan daging, masih senang dengan keinginan dagingnya, padahal dia berkata berada dalam Yesus, saya malah ragu itu, saudara. Ya, tidak ada orang yang dalam Yesus senang dalam keinginan daging. Karena sudah tentu keinginan daging itu tidak lagi membawa apa? Membawa kepada hidup dan damai sejahtera. Bagaimana dia senang dengan itu? Nah, yang ada sebenarnya dia tidak berada dalam Yesus. Makanya dia asik menikmati itu. Tapi kalau orang sudah berada dalam Yesus masih asik seperti itu, saudara, saya rasa tidak mungkin, saudara. Karena dikatakan keinginan daging itu membawa damai sejahtera bagi kita. Nah, keinginan daging itu juga membawa perseteruan kita dengan Allah. Ya, membawa kita kepada perseteruan dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini, karena kita dalam permusuhan, pada waktu kita hidup dalam Yesus, sekarang kita ada hidup dalam damai sejahtera itu. Kita tidak bermusuhan dengan Allah lagi. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Nah, ayat 8 yang terakhir, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi itu yang membedakan orang yang berada dalam Yesus dengan orang yang masih hidup dalam daging itu. Ya, orang yang berada dalam Yesus dengan hidup yang di dalam daging dikatakan, ya, hidupnya, kalau kita hidup dalam Yesus, hidup kita pasti berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita hidup dalam daging dan semua keinginan-keinginannya, ya tadi dikatakan kita seterunya Tuhan, bukan hanya seterunya, tapi kita nggak pernah berkenan kepada Allah. Jadi yang harus kita lakukan bagaimana sekarang? Yang harus kita lakukan, mari pastikan hidup saudara, bahwa saudara itu berada dalam Yesus. Saudara sudah berada dalam Yesus, saudara sudah berada dalam Yesus, karena saudara berada dalam Yesus, saudara sekarang tidak hidup lagi dengan hukum dosa dan hukum maut itu. Saudara dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat, dan saudara dilepaskan dari keinginan daging. Nah, itu yang perlu. Nah, kalau sudah itu terjadi, saudara, maka hidup ini lebih enak, lebih enjoy kita dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita memulai lagi hidup baru bersama dengan Tuhan hari ini dengan membuktikan bahwa kita sudah berada dalam Yesus, ya. Kita berada dalam Yesus dan kita sekarang sudah merdeka dari semuanya. Merdeka dari dosa, merdeka dari maut, merdeka dari ikatan-ikatan keinginan daging. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketemu lagi esok, kita akan membahas ayat-ayat berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kami, dan kami boleh mengasihi Tuhan, dan memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, berkati hidup kami sepanjang hari ini, semua kebutuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami semuanya. Berkati bangsa dan negara kami, dan berkati segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita, jumpa lagi esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.